Halo semua, apa kabar? Di video kali ini, kita akan belajar HTMX. HTMX adalah library JavaScript yang dapat membuat dynamic web app hanya dengan HTML. Nah, dengan menggunakan HTMX, teman-teman bisa membuat Ajax, kemudian CSS transisi, WebSockets, dan server set event secara langsung di HTML menggunakan atribut. Jadi, walaupun ini adalah library JavaScript, tapi pendekatannya atau penggunaannya kita menggunakan HTML. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, sini ada motivasi dalam membuat HTMX. Teman-teman bisa membacanya sendiri di dokumentasinya. Kita akan langsung lihat contoh kodenya. Sini terdapat script untuk HTMX-nya, dan di bawahnya sini terdapat elemen button yang memiliki beberapa atribut ya, yaitu hxPost dan hxSwap. Nah, atribut-atribut ini merupakan custom atribut yang dibawa oleh HTMX. Untuk maksud dari hxPost dan atribut hxSwap adalah ketika button ini diklik, maka jalankan Ajax request ke URL/clicked dan kemudian gantikan elemen button ini dengan respon yang diterima dari server. Jadi seperti itu maksud dari atribut hxPost dan atribut hxSwap. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, kita akan langsung coba. Tapi sebelum mencobanya, kita harus menginstal. Untuk penginstalannya, ada beberapa cara. Yang pertama bisa lewat CDN, kedua langsung download kopinya, dan yang terakhir lewat NPM atau lewat build system. Di sini saya menggunakan CDN. Kemudian di sini saya menggunakan Express.js sebagai servernya. Ini hanya contoh saja. Dan di sini saya letakkan untuk CDN-nya di head, di dalam tag head. Setelah itu kita coba, saya hapus hello world-nya, saya buat button. Kemudian saya berikan atribut hxGet. Ini saya jelaskan ya, maksud dari get, post itu apa. Kemudian kita berikan URL-nya. Di sini saya berikan tes, dan kita berikan hxSwap, yaitu outer HTML. Nanti juga saya jelaskan. Untuk saat ini kita coba dulu. Kemudian di Express-nya saya buat dulu path-nya. Nah, di sini saya memberikan responnya, yaitu HTML dengan tag h1 isinya hello world. Kemudian saya jalankan dulu aplikasinya. Dan kemudian saya klik untuk button tesnya. Maka tampil hello world. Oke, saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang atributnya. Nah, di sini kalau teman-teman melihat atribut seperti ini artinya untuk melakukan Ajax request dengan HTTP method get. Karena di sini menggunakan get. Kalau ingin menggunakan post, tinggal kita berikan seperti ini, post. Maka metodenya akan menjadi post. Tapi di sini saya menggunakan get, jadi saya kembalikan lagi. Dan untuk value-nya sendiri, kita berikan URL-nya ataupun API. Selanjutnya untuk atribut hxSwap, ini digunakan untuk menampilkan respon dari servernya. Dan untuk value-nya sendiri, kita berikan settingannya, yaitu yang telah kita gunakan, outer HTML. Ini artinya menggantikan elemen tersebut atau elemen saat ini dengan respon server. By default, hxSwap ini menggunakan inner HTML. Jadi seperti ini, inner HTML. Ini artinya tampilkan respon servernya di dalam elemen tersebut. Jadi kalau kita coba, maka seharusnya nanti hello world-nya akan tampil di dalam button. Saya klik tes, maka tampil hello world di dalam button. Nah, selain inner HTML ataupun outer HTML, terdapat beberapa settingan lainnya. Teman-teman bisa mencobanya sendiri. Dan perlu teman-teman ketahui, HTMX ini mengharapkan respon dari servernya, yaitu berupa HTML ya. Makanya di sini saya memberikan responnya HTML. Dan selanjutnya, apabila teman-teman ingin menampilkan respon servernya di elemen lainnya, kita bisa menggunakan atribut yang bernama hxTarget. Seperti ini. Untuk value-nya berupa CSS selector. Jadi kita targetkan ke elemen tersebut menggunakan CSS selector.
Contohnya di sini saya berikan ID test. Jadi kita target ke elemen yang memiliki ID test. Jadi di bawah button saya buat div yang memiliki ID test. Kita coba. Saya klik tes. Akan tampil hello world di bawah button. Selain itu, di atribut hxSwap mendukung modifier, yang artinya kita bisa mengubah behavior atau perilaku defaultnya. Contohnya, saya akan menambahkan efek transisi. Caranya gampang saja. Di atribut hxSwap, kita tambahkan transisi, titik 2, true. Supaya lebih jelas, saya akan menambahkan teks di target elemennya. Kita coba. Saya akan zoom dulu. Jika saya klik tombol tes, maka telah tampil efek transisi ya. Untuk lebih lengkapnya tentang modifier yang didukung oleh hxSwap, silakan teman-teman cek di dokumentasinya. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menampilkan dialog konfirmasi, HTMX mendukungnya. Caranya gampang saja. Kita tinggal membuat atribut hx confirm. Kemudian untuk value-nya, kita tinggal memberikan teksnya. Misalnya saya berikan, are you sure? Dengan begini, maka nanti akan tampil dialog konfirmasi. Kita coba. Jika saya klik tombol tes, maka telah tampil dialog konfirmasi. Jika saya klik cancel, maka dibatalkan AJAX request-nya. Kalau saya klik OK, maka AJAX request-nya dijalankan. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang event. Nah, secara default, selain elemen form, input, text area, dan select, semuanya itu eventnya adalah klik. Makanya di sini untuk button testnya, ketika diklik bisa melakukan AJAX request. Kalau kita ingin mengubah eventnya, kita bisa menggunakan atribut yang bernama hxTrigger. Jadi misalnya saya akan mengubah event dari button test ini. Di elemen buttonnya kita buat atribut hxTrigger. Defaultnya adalah klik ya, seperti ini. Di sini saya berikan eventnya mouse enter. Supaya tidak mengganggu, saya hapus atribut hxConfirm. Kita coba. Jika saya hover button testnya, maka melakukan AJAX request. Nah, untuk atribut hxTrigger ini juga mendukung modifier ya. Jadi misalnya, saya akan membuat event ini hanya berjalan sekali saja. Untuk membuatnya, kita bisa memberikan modifier yang bernama once. Kita coba. Kalau kita lihat di inspect, kemudian network, saya hover, maka di sini AJAX request-nya dijalankan cuma sekali. Kemudian kita juga bisa memberikan eventnya lebih dari satu. Contohnya saya akan menambahkan event lagi. Selain mouse enter, saya berikan eventnya klik. Jadi mouse enternya cuma dijalankan sekali saja. Setelah itu, event yang berjalan yaitu klik. Kita coba. Saya hover. Oke, telah berjalan. Kemudian ketika saya klik, bisa teman-teman lihat ya, di networknya, AJAX request-nya telah dijalankan. Kemudian kalau kita ingin membuat AJAX request tanpa perlu sebuah event, kita bisa membuat yang namanya polling. Jadi, di hxTrigger-nya, kita buat modifier yang bernama every, kemudian kita berikan waktunya. Di sini misalnya, saya berikan 2 detik, jadi setiap 2 detik, jalankan AJAX request. Kita coba. Oke, setelah dijalankan lagi tiap 2 detik. Bisa teman-teman lihat di networknya. Berikutnya, kalau teman-teman ingin menambahkan loading indikator ya, ketika melakukan AJAX request, itu HTMX mendukungnya. Untuk cara membuatnya gampang saja. Sini tinggal kita buat atribut yang bernama hx indikator. Kemudian untuk value-nya kita berikan CSS selector. Kita akan target ke elemennya untuk menampilkan loading indikatornya. Misalnya saya buat ID loading ya. Kemudian di bawah div saya buat paragraf yang ID-nya loading. Sini teksnya saya berikan loading.
Setelah itu kita tambahkan kelas yang bernama HTMX Indicator. Nah, untuk kelas ini bawaan dari HTMX, makanya di sini kita bisa gunakan. Kemudian untuk HS triggernya, saya akan kembalikan lagi ke defaultnya, yaitu klik. Jadi saya hapus saja. Setelah itu, untuk simulasinya, dari servernya saya akan memberikan jeda waktu 2 detik, kemudian kirim responnya. Kita coba. Jika saya klik test buttonnya, sampai loading, kemudian tampil responnya. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang navigasi. Nah, di HTML biasa kan, ketika kita melakukan navigasi, maka dokumen yang lama akan digantikan dengan dokumen yang baru. Nah, di HTMX memiliki sebuah fitur, ketika kita melakukan navigasi, tidak perlu menggantikan dokumen yang lama dengan yang baru. Nah, untuk membuatnya, kita bisa menggunakan atribut yang bernama hxBoost. Jadi misalnya, saya akan membuat sebuah navigasi. Di sini saya memiliki 2 navigasi, yaitu untuk ke halaman home dan juga ke halaman users. Untuk menggunakan atribut hxBoost, kita bisa meletakkannya di tag ancor, seperti ini. Kemudian kita berikan nilainya true. Tapi di sini, kita akan menggunakan atribut hxBoost-nya di elemen UL. Karena terdapat lebih dari satu ancor tag ya. Jadi supaya lebih efisien, saya akan menggunakan atribut hxBoost di UL. Walaupun saya meletakkannya di elemen UL, hxBoost ini akan berefek ke tag ancor yang ada di dalamnya. Setelah itu, saya akan membuat halaman users. Sini saya buat dulu H1 users. Kemudian saya akan membuat service untuk pet users. Oke, setelah membuat service-nya, sekarang kita coba. Jika saya ke halaman users, teman-teman perhatikannya, untuk icon refresh-nya, saya klik users, maka di sini tidak ada refresh ya. Ini menandakan kalau dokumennya tidak digantikan dengan dokumen yang baru. Untuk sebagai pembuktian, di elemennya, di sini teman-teman lihat ya, di body, saya akan kembali lagi ke halaman home. Teman-teman perhatikan di elemen bodinya, saya klik users, maka di sini teman-teman lihat ya, di tag bodinya digantikan dengan H1 yang ada di halaman users. Tapi perlu teman-teman ketahui, untuk tiap-tiap halamannya buat full HTML ya, bukan seperti ini. Karena ketika di refresh, teman-teman perhatikannya elemennya, saya refresh, maka di sini menjadi kosong. Karena ya, isi dari halaman user seperti ini, bukan full HTML. Jelas ya? Jadi kalau saya copy semua, isi dari HTML index, saya ganti isinya, saya berikan users, kita buat seperti ini halaman usersnya. Dan kalau kita refresh, saya ke home, langsung ke home, saya ke users, dan saya refresh, tetap full HTML 5. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang HTMX. Selebihnya, silakan teman-teman explore sendiri. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.